Nggih. Silakan. Om Swastiastu. Swastiastu. Nggih, Oke, tiang Ngapi. Gusti Ngurah Anom Astawa niki dari Bandung. Oh iya, ya Bandung Nggih, kemarin. umur nanti tetap anom tiang sampai 80 juga anom kali niki. Tapi Anoman abadi dia. Dados, Abadi atmannya. Iya, anom. Nah, niki silakan, Pak. Di awal presentasi tadi wenten samsara. Samsara di bahasa Indonesia kan sangsara kan dan ya kan ya memang karena inilah dia hidup di dunia ini. Nah, kemudian tadi ada Pitra menjadi Pita menjadi Pitra kan dikaitkan dengan seberapa jauh telah selesai melaksanakan kewajiban. Ya. Kemudian tadi wenten ada kalimat moksa bau kan karena samsara kalau bebas dari samsara bebas dari itu artinya moksa kan bau wenten jagadita moksa itu. Nah, pertanyaannya niki dikaitkan dengan samsara, tentu tidak semua orang ingin samsara. Nah, ingin semua samsara, Pertanyaannya adalah dikaitkan dengan sejauh mana kita bisa melaksanakan kewajiban. Kalau bisa saja kewajiban semua yang selama hidup ini kita laksanakan, berarti seharusnya status sudah pindah. Pertanyaannya niki makin, apakah status untuk tidak samsara itu bisa kita peroleh saat hidup sekarang ini, dan jadi artinya kita tidak yang disebut moksa yang ini, apakah liberation nih ke tidak samsara kan artinya moksa, freedom, moksa tidak terikat apa namanya. Pertanyaannya adalah apakah status samsara artinya moksa atau tidak samsara itu bisa kita peroleh saat hidup sekarang. Jadi tidak mesti harus mati dumun kan. Jadi nanti nunggu lagi dan lebih ke ini adalah kesempatan kita hidup dan inilah now gitu istilahnya. Betul dan clue kan dan. Ini kembali. Maka dengan demikian kalau kita kembali dengan tahapan ke catur asrama, Pak Gusti Anom ya. Selama kita berada di Gerehaste, baik di Kesulinggihan maupun memang tidak di Kesulinggihan, tentu moksa itu tidak akan terjadi. Karena kita masih di Gerehaste, kita punya tanggung jawab. Maka itu moksa itu kalau tanggung jawab sudah selesai, untuk kita masuk di Wanaprasta. Kita masuk di Wanaprasta, mahara kalau metaki-taki ngalih pembebasan. Nah, selama kita di Gerehaste kan tanggung jawab niki. Maka Ampura seorang Sulingih pun nanti mungkin mempersiapkan cucu untuk beli sepeda motor. Diminta dia. Maka harus ada keberanian ya yang luar biasa untuk melepaskan diri dari ikatan itu. Jadi lembaga Wanaprasta kita belum ada di Indo-Indonesia. Tapi mestinya dengan pola yang dibangun, kelembagaan yang menyangga agama yang di Bali disebut desa pekeraman, sekarang jadi desa adat, ini menjadi sangat penting. Tapi sekarang kan produktivitas orang yang sudah pensiun yang mesti metaki-taki bagaimana ngalih jalan sunya gitu, jalan suwung begitu. Ini tidak pernah teredukasi. Malah hampura niki sekan petuakan, sekan menceki, niki banyak terjadi. Sehingga terabaikanlah kekayaan-kekayaan. Maka saya katakan kita mengalami digres mungkin Pak Gusti. Karena kita memiliki sastra-sastra yang luar biasa pada zaman dulu, berarti dulu itu hebat. Nah, sekarang kita ini mundur. Kita mengalami digres, kita belum mampu melahirkan karya sastra sehebat apa yang dilahirkan sastra-sastra Weda itu. Kan niki yang penting. Nah, maka dengan demikian bagaimana kita bisa, yang jelas kita harus melepaskan ketika kita sudah anak sudah menikah kan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga walaupun kesulingnya mesti kan sudah terjadi, tapi kenyataan kan tidak bisa seperti itu. Karena kita masih ada tanggung jawab untuk menyelesaikan loko pales raya. Maka saya katakan ketika kita menerima dana ya persembahan punya, maka kita sebagai sulingnya juga harus mendana. Kan kita nih Pak Gusti yang kan menerima punya dari umat jika yang mendana. Dana itu dalam berbagai macam-macam. Apakah ilmu pengetahuan dan sebagainya. Terus bagaimana kehidupan? Yang jelas ada pernyataan disebut dengan jiwan mukti. Bagaimana kondisi jiwan mukti? Persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan untuk itu dulu ini Pak. Kan harus ada terukur ini. Nah, maka di dalam konsep ajaran Hindu itu ada 9 jalan, 3 jalan neraka, 3 jalan swarga, 3 jalan moksa.
Ini dipetakan. Tapi dari awal sudah memikir moksa, belum hidup rumah tangga, saya sering bilang buat Jo, ya, secara dini menaik gunung, hanya bangkiang gunung belum kita telusuri, kembali turun, kan bahaya ini. Ya, ini. Jadi dengan demikian ini penting. Apa kriteria parameter orang memasuki dunia kelepasan? Kan itu dia. Pertama, jenyana biudrehe. Uruh ring sananeng tatu kabeh. Apa yang menjadi pembicaraan kita tadi secara eksplisit tentang tatu adiatmika ini penting. Jadi di sini hakikat kehidupan ini penting. Sehingga kita tidak terus manastapa dalam kehidupan, ini menderita. Ya, kita selalu menderita, hidup kita begini. Apalagi kriteria kebahagiaan selalu disamakan dengan kesenangan. Betul tidak, Pak? Jadi orang yang bahagia, orang yang senang. Padahal senang itu adalah nafsu, rasa. Sementara kebahagiaan menyangkut suasana kebatinan. Kaidah niki. Weruh ring sananing tato kabeh. Ketika dia weruh ring sananing tato kabeh, dia tidak lagi sebagai penikmat, dia menjadi pengamat. Kaidah niki. Ketika dia jadi pengamat, dia bisa jujur, dia tidak berpihak pada kesenangan, tidak berpihak kepada penderitaan itu sendiri. Memang begitulah lalu lintas kehidupan ini. Kan itu kita berpikir. Itu pertama disebut dengan jenyana biudrehe. Weruh ring sananeng tato kabeh, tahu akan hakikat segalanya. Jadi sudah demikian, mungkin kita akan dianggap manusia gila ini, sama dengan seniman-seniman itu akan hakikat ya, nggak peduli dengan lingkungan dan sebagainya. Sekarang kan banyak orang hanya hadir untuk peduli lingkungan, tapi sesungguhnya pencitraan dirinya, kita nih Pak Gusti. Dunia sulingnya pun pencitraan diri sekarang itu dengan tampil dengan berbagai macam model apakah dan sebagainya, jadi sangat apa? Apakah dia memang itu jenyana biudrehe? Dan dia yang kedua, indriya yoga marga. Jadi bagaimana apa indriya yoga marga itu artinya pati tanjena ring wisayanya. Artinya kita tidak mengumar objek indriawi kita. Wisaya itu objek indriawi. Kalau kita kejar dunia indriawi ini terus terang, sebenarnya bukan kita yang menikmati isi dunia. Ya? Tapi kita menikmati diri kita sendiri. Bagaimana analog seorang anjing tua yang ketemu dengan tulang tua juga, anjing tua pasti giginya sudah rusak dan sebagainya sudah lepas, ketemu anjing tua tapi bau hamis masih menyengat, saking tololnya gitu. Digigitlah tulang, dikeret dan sebagainya, kemudian sampai gusinya berdarah. Si anjing tolol mengatakan, tolol merasa bahwa yang berdarah yang dia nikmat adalah darahnya tulang, padahal darahnya sendiri gitu. Ini kan banyak seperti itu. Jadi kita melakukan petualangan di dunia indriawi kita. Semua akhirnya sama, kan gitu dia artinya, kan? Jadi kita mengejar apa yang tidak pasti, mengharapkan yang tak mungkin. Maka kemerdekaan ada di situ, bagaimana konsep wairagya ini menjadi sangat penting. Dari raga menjadi wairagya tanjena ring wisayan. Kemudian tresna dosa kesaya. Ya. Tresna dosa, tresna itu artinya kecintaan. Dosa ya jelas itu sesuatu yang memang menimbulkan perbuatan yang tidak baik. Saya lenyap. Apa itu? Pati, palaning, suba, asuba, karma. Dalam konsep ini bagaimana ini? Maka ada istilah kita tidak perlu berbuat ini untuk memperoleh pujian, apalagi prestis untuk mendukung kita dan sebagainya, pencitraan diri. Pokoknya tugas kita berbuat. Inilah dalam konsep agama disebut dengan niskama karma. Serio karma, bukan wisaya karma. Wisaya karma ini sangat berbahaya. Jadi kita hanya berbuat atas dorongan indriawi. Maka tugas kita di sinilah konsep karma yang mengikat, karma yang melepas. Karma yang mengikat disebutkan wisaya karma. Karma yang membebaskan adalah niskama karma. Maka kalau sudah niskama karma kita lakukan, kita kerja, nggak usah lagi minta sanjungan. Ketika sudah sanjungan, kita sekarang nggak ada persembahan secara tulus, ikhlas adalah yadnya. Ada nih, bahkan kalau tidak diterima dengan Tuhan pun kita akan kecewa, berarti kan tidak ikhlas itu Pak Gusti. Jadi dengan demikian tugas silahnya sebagai agen karma. Orang lain mau ngomong apa saja silahkan. Jadi kita tidak dicitrakan oleh orang lain. Ya, ini yang penting. Maka dengan demikian kenapa tidak jiwan mukti bisa terjadi? Tapi masalah conditioning mental kita itu kan tidak selalu dalam kondisi stabil, Pak Gusti. Maka dalam konsep ajaran yoga ada 4 loh kondisi jiwa. Pertama adalah kesipta.
Kesipta itu dalam puja sekaligus membuat senang, tapi kesipta itu bergerak terus ini. Ya, pikiran kita melayang-layang, mau pujian ini, mau masuk segala lini, sehingga banyak orang mengalami kejatuhan karena terlalu lobanya, karena kesipta ini. Setelah itu kesipta, mulai kita kefokuskan. Sebelum kesipta ada sebut mudel. Mengapa orang bergerak? Karena kebodohannya. Makanya dari kesipta yang bergerak lincah begitu yang liar, kemudian mulai kita arahkan jadi tanpa gerak yang lincah. Baru di sini barulah ada niroda, terhentilah gerak pikiran. Makanya ada pepatah bijak, selama kau masih belum selesai berurusan dengan pikiran, maka hidupmu tidak akan tenang. Maka dengan demikian, belajar agama adalah mengatasi pikiran. Bukan hanya sekedar menggunakan pikiran di wilayah agama. Maka dengan demikian sinilah tatanan tentang jiwa mukti ini. Tapi selesaikan tugas dulu sehingga kita menjadi pinter. Saya ingin bebas, saya tidak perlu berkarma. Anak-anak kita masih menangis, perlu asupan gizi secara material dan rohani, Pak Gusti. Saya kira demikian. Suksma. Rayu.